Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah sesi 2 dari RJB Thinking ya. Saya akan lanjutkan kepada makna dari variabel. Apa itu variabel ya? Variabel dapat digunakan sebagai apa ya? Nilai yang tidak diketahui yang unik atau kuantitas yang beragam ya. Nah, tapi sayangnya siswa sering berpikir bahwa uh, dia lebih berpikir bahwa variabel itu adalah suatu huruf ya, suatu huruf. Nah, pengalaman di sekolah dasar maupun sekolah menengah itu harus berfokus kepada bagaimana membangun makna ya. Nah, sebagaimana kita sebutkan tadi ya, sebagaimana yang dideskripsikan tadi. Jadi coba kita pahami secara lebih dalam. Yang pertama adalah variabel digunakan sebagai nilai yang tidak diketahui. Nah, uh, pengalaman pertama siswa dengan variabel ini cenderung berfokus secara eksklusif pada variabel sebagai satu nilai yang tidak diketahui. Nah, dalam kalimat atau eksplorasi yang terbuka, nah kata simbol kota ini, nah ini biasanya dia dijadikan sebagai penanda dari variabel yang digunakan. Jadi tidak langsung ke huruf tapi menggunakan kota atau boleh juga titik-titik ya. Nah, awalnya ya daripada menanyakan siswa uh, apa bilangan apa yang ada di kota itu, tanyakan what numbers the letter could stand for to make sentence true. Jadi tanyakan kepada siswa angka bilangan apa uh, yang dapat diisikan kepada kotak tadi agar menjadi kalimat yang benar ya. Seperti itu. Selanjutnya siswa akan mengembangkan teknik yang secara spesifik dalam memecahkan persamaan. Nah, ketika hubungan ini menjadi tidak cukup. Nah, misalkan contoh seperti ini. Kotak tambah kotak ditambah 7 sama dengan kotak tambah 17. Nah, tentu secara ekivalen ya bentuknya ini bisa kita ganti menjadi n tambah 7 sama dengan n tambah 17 ya. Nah, jadi kesepakatan untuk menggunakan lebih variabel adalah menggunakan simbol yang sama ya dalam satu persamaan semacam ini ya, n tambah 7 sama dengan n tambah 17. Ini ada beberapa contoh ya. Gary memakan 5 stroberi dan Jeremy itu juga memakan beberapa stroberi juga. Nah, kotak yang berisi 12 stroberi tadi itu stroberinya habis semua. Jadi berapa banyak yang dimakan oleh Jeremy misalkan. Nah, itu mengacu kepada bilangan yang tidak diketahui tadi. Kemudian ini juga ada contoh seperti itu ya terkait bola. Ini saya kira contoh yang sedikit lebih sulit ya. Jadi ini harga bola. Kalau bola tenis ditambah bola kaki itu 1,25 pound. Kalau beratnya ya, bukan harga, 1,25 pound. Kalau bola tenis tambah bola sepak itu 1,35 pound. Nah, kira-kira nanti arahnya nanti berapa bola berat bola tenis, bola kaki dan bola sepak. Oke, kemudian juga bisa menggunakan konsep semacam ini, problem-problem semacam ini. Nah, di sini ada bola, ada tabung, dan ada kotak. Ya. Ada bola, ada tabung, ada kotak.
Ini pertanyaannya, yang mana dari ketiga ini yang paling berat? Jelaskan kenapa, dan jelaskan kenapa paling berat ya. Dengan fakta ini bahwa satu tabung itu setara dengan 2 bola, dan 1 bola itu setara dengan 3 kotak. Nah, mana yang paling berat ya dari ketiganya ini? Nah, kemudian yang berikutnya di sini, jadi kalau pertanyaan di sini dengan fakta ini, ternyata satu kotak itu ada berapa ini? Ada 6 bola, seimbang dengan 6 bola. Kemudian 2 tabung ini seimbang dengan 1 kotak. Nah, pertanyaannya, kalau ada 2 bola ini, kira-kira dia akan seimbang dengan apa? Seimbang dengan berapa kotak atau seimbang dengan berapa tabung misalkan. Seperti itu. Ya, ada beberapa pertanyaan di sini, bisa Anda gali sendiri di situ, bisa digunakan. Nah, yang kedua tadi variabel sebagai sesuatu yang tidak diketahui. Sekarang variabel digunakan sebagai kuantitas yang beragam. Nah, sebagai contoh tadi tuh, di contoh di awal itu bahwa ada 7 monyet ya yang dilepas dan berlari ke 2 pohon, pohon kecil dan pohon besar. Nah, kira-kira berapa banyak cara monyet itu pergi ke pohon ini? Nah, maksudnya berapa cara 7 monyet ini menempati pohon ini, misalkan. Itu kan bisa beragam. Jadi bisa pohon kecilnya 1, kemudian pohon besarnya 6, yang bisa pohon kecilnya 2, pohon besarnya 5 misalkan, dan sebagainya. Itu menunjukkan problem-problem yang mengacu kepada pengertian variabel yang digunakan sebagai kuantitas yang beragam tadi. Kemudian berikutnya tentang making structure in the number system explicit, yaitu membuat struktur dalam sistem bilangan yang secara eksplisit. Sistem bilangan eksplisit. Nah, di chapter sebelumnya kita mendiskusikan beberapa sifat tentang operasi ya, yang penting bagi siswa ya ketika mereka belajar fakta-fakta dasar dan strategi komputasi. Nah, sebagai contoh misalkan ada sifat komputatif ya, kemudian baik penjumlahan dan maupun perkalian, ada juga di mana pembelajaran itu mengurangi secara substansi ya number of sejumlah fakta yang penting untuk dipelajari. Dan di langkah berikutnya ini kita akan meminta siswa untuk menguji struktur maupun sifat-sifat secara eksplisit dan mengekspresikannya dalam term yang lebih general tanpa mengacu kepada sifat-sifat spesifik satu bilangan. Sebagai contoh, misalkan dia menyelesaikan 394 tambah 176 sama dengan N ditambah 397. Nah, ini mereka akan mengatakan bahwa N pasti harus 176 ya, karena 394 ditambah 176 itu sama dengan 176 tambah 94. Nah, ini adalah contoh-contoh yang spesifik terkait dengan sifat-sifat komutatif. Dan untuk mengartikulasikan ini ya, dalam bentuk arahnya nanti ke dalam bentuk begini, bahwa A ditambah B sama dengan B ditambah A. Ini kan sudah masuk pada aljabar. Ya. Dan ini menunjukkan bahwa hal ini ya bentuk formal semacam ini benar untuk sebuah bilangan, dan itu tujuannya nantinya. Tujuan yang konsep yang harus yang akan dimengerti itu ke sana. Nah, kemudian berikutnya adalah making conjectures about properties ya, membuat dugaan terkait dengan sifat-sifatnya. Nah, sifat-sifat dari suatu sistem bilangan itu dapat dibangun ya ke dalam eksplorasi siswa dengan kalimat benar atau salah maupun kalimat terbuka. Sebagai contoh, misalkan bahwa 41 kali 3 sama dengan 3 kali 41 itu benar.
Nah, pertanyaan berikutnya adalah apakah ini juga benar untuk semua bilangan? Pertanyaannya. Jadi memang 41 kali 3 itu sama dengan 3, tapi apakah pola ini itu juga berlaku untuk setiap bilangan? Nah, bagaimana siswa menjawab pertanyaan itu? Nah, Anda perlu perhatikan bahwa guru itu dalam mengembangkan aspek ya, sifat-sifat semacam ini. Nah, ini berfokus pada bagaimana membimbing siswa untuk ke arah generalisasi, daripada mempresentasikan sifat-sifat sebagaimana muncul dalam ini ya, tabel-tabel ini. Ini saya akan tunjukkan tabel-tabelnya. Sifat-sifat pada sistem bilangan, A tambah 0 adalah A dikurangi 0 adalah A. Ya, A kurangi A sama dengan 0. Nah, sifat-sifat ini untuk penjumlahan, dan yang bawah A kali 1 sama dengan A dibagi 1A, dan sebagainya. Dan ini ya, yang diperlukan adalah bagaimana siswa bisa menemukan konsep ini sendiri. Ya, bisa mengarah kepada generalisasi, bahwa ternyata sebarang bilangan, misalkan kalau ditambahkan dengan 0 hasilnya adalah bilangan itu sendiri, ya, melalui mengeksplorasi fakta-fakta yang mereka temukan seperti itu. Jadi bukan mengingat sifat-sifat ini, tapi bagaimana mereka bisa memformulasikan ini sendiri. Oke, berikutnya. Oke. Nah, odd and even relationship, hubungan ganjil dan genap ya. Nah, ini ada beberapa struktur bilangan yang salah satu struktur bilangan yang menarik adalah bahwa ada pertanyaan begini yang bisa yang bisa ditawarkan kepada siswa. Jadi kalau jumlah dari dua bilangan genap itu adalah genap, misalkan bahwa jumlah dari dua bilangan ganjil itu adalah genap, atau jumlah dari bilangan ganjil dan bilangan genap itu suatu bilangan ganjil, ya, selalu bilangan ganjil. Nah, dimintalah kepada siswa untuk membuktikan ya bahwa apa yang dinyatakan tadi itu adalah benar, ya. Nah, tentunya siswa akan memberikan berbagai macam bukti ya. Sebagai contoh, jumlah dua bilangan genap itu genap, misalkan jumlah dua bilangan ganjil itu genap, misalkan. Nah, mereka akan menyediakan berbagai macam bukti ya. Salah satunya mereka akan memulai dengan mencoba sebanyak mungkin melibatkan banyak bilangan, sehingga mereka sampai kepada menyimpulkan bahwa itu betul-betul benar gitu. Tetapi di sini agak lebih mudahnya untuk mengimajinasi ya, bahwa apakah ada bilangan lain ya, yang mungkin belum dicontohkan oleh siswa yang bersangkutan, di mana sistem itu tidak bekerja, pola itu tidak bekerja seperti itu. Maka untuk menjawab itu ya, siswa bisa menggunakan suatu model ya, yang bisa mengilustrasikan definisi dari bilangan genap itu apa, bilangan ganjil itu apa, semacam itu. Arahnya nanti ke sana. Oke. Berikutnya adalah pelajaran tentang pola dan fungsi ya. Pola dan fungsi. Pola itu ditemukan di semua area matematika, dan pembelajaran untuk mencari satu pola dan bagaimana untuk mendeskripsikan, mentranslasikan, memaknai dan mengembangkan pola itu adalah bagian daripada doing matematika atau bermatematika, atau melakukan matematika dan berpikir secara aljabar. Nah, bagaimana menemukan pola tadi itu? Yang pertama adalah identifying the and strengthening the repeating pattern, ya, mengidentifikasi dan mengembangkan pola-pola yang berulang. Nah, ini adalah konsep yang penting ya, ketika kita membelajarkan pola-pola yang berulang bagi siswa untuk mengidentifikasi pola intinya semacam apa. Nah, hal ini bisa dilakukan dengan semacam ini. Jadi kalau A itu 1, B-nya 2, A-nya 1, B-nya, bagaimana dengan urutan ke 100 misalkan? Bagaimana dengan urutan ke 50 misalkan, semacam itu. Kemudian kalau A-nya itu misalkan semacam ini, A-nya itu adalah prisma,
ya. Bukan prisma, apa itu namanya, trapesium. Yang kedua itu adalah jajar genjang. Yang ketiga trapesium. Yang ketiga, bagaimana dengan urutan yang ke 115 misalkan, apakah itu trapesium, apakah itu, nah, dan sebagainya. Ini juga semacam itu. Jadi itu contoh-contoh cara ya, yang pembelajaran untuk membantu siswa menemukan pola. Nah, bagaimana caranya juga yang kedua, yaitu dengan menggunakan apa ini, predicting with repeating pattern, yang memprediksi ya, semacam tadi itu. Kemudian yang ketiga, using real context, ya, menggunakan konteks-konteks dalam kehidupan sehari-hari ya, masalah dalam sehari-hari. Ini contohnya bisa Anda baca sendiri. Nah, kemudian yang berikutnya lagi ada number pattern atau pola bilangan ya, semacam ini, 2, 4, 6, 8, 10. Nah, nanti ke pola ke 15 itu berapa, pola ke 50 itu berapa misalkan. Nah, ini adalah beberapa contoh bilangan yang mereka bisa temukan polanya untuk menebak misalkan nanti bilangan kesekian itu berapa. Nah, kemudian growing patterns ya. Growing pattern ini ya menumbuhkan pola ya. Ini bisa dilakukan dengan semacam ini ya. Nah, jadi kalau misalkan langkah 1 ini ada 3 segitiganya, langkah berikutnya ada 6, langkah ketiga ada berapa, setelah 6 ada 9 ya, ada 9. Nah, nanti bagaimana dengan yang ke-8, langkah ke-8 itu berapa. Begitu juga dengan ini, sini ada 5, di sini ada 10, berikutnya berapa. Nah, semacam itu. Dan kemudian memprediksi berapa banyak, langkah 1 berapa, yang kedua berapa, gitu. Dan yang terakhir terkait dengan apa ini, recursive pattern and formula. Jadi rumus dan pola rekursif ya. Pola rekursif ini pola ya, yang dimana untuk mengetahui apa dalam pola ini ciri khasnya adalah suatu nilai pada satu urutan tertentu. Nah, itu dipengaruhi nilai dari satu bilangan pada urutan tertentu itu dipengaruhi dari sebelumnya, barisan sebelumnya. Jadi nah ini, the number of each step ya, bilangan pada setiap urutan, pada setiap langkah itu ditentukan berdasarkan bilangan pada step atau langkah sebelumnya. Nah, by adding successive even numbers, dengan menjumlahkan sejumlah bilangan. Nah, ini contoh misalkan ini. Langkah yang pertama 2, yang kedua 6. Jadi 2 ditambah 6 min 4. Nah, jadi 12 ini diperoleh dengan menjumlahkan 6 dengan 6. Ya, kemudian 20 ini diperoleh dengan menjumlahkan 12 dengan jadi dipengaruhi oleh suku-suku ya, atau sebelumnya, semacam itu. Saya kira sampai di situ dulu. Nanti yang lain bisa Anda pelajari sendiri untuk algebra thinking. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.